Perkenalkan, nama saya Sarlota Yewi, saya mahasiswa dari Universitas Cendrawasih, program studi PGSD kelas 16G dengan NIM 20210111342667. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kajian IPA SD. Dalam video ini saya akan memperagakan atau mempraktekkan proses pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Iya, seperti biasa sebelum kita mulai kita harus berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kesediaan salah satu orang untuk memimpin doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, Ibu minta kesediaan semuanya berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Iya. Setelah itu terima kasih karena kalian sudah menyanyi bersama-sama. Apa kabar kalian hari ini? Apakah ada yang sakit? Tidak ada Ibu. Oke, kalau tidak ada, apakah ada dari teman kalian yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk Ibu. Oke, kalau semuanya masuk berarti Ibu anggap semuanya hadir untuk pembelajaran hari ini. Sebelum masuk di materi, Ibu ingin menanyakan sesuatu. Merince, sekarang kamu tinggalnya di mana? Tinggal di Padang Bulan, Jayapura. Oke, Kabupaten Jayapura. Bisakah kamu menceritakan keunikan yang ada di Jayapura? Misalnya itu seperti terdiri dari bentang alam apa atau memiliki kekayaan alam apa? Bisa kamu menceritakannya? Jayapura terdiri dari dataran tinggi, memiliki gunung yang sangat banyak dan memiliki lautan, sungai, dan di dalam lautan atau sungai itu memiliki banyak jenis ikan Ibu. Oke, itu merupakan keunikan dari Kabupaten Jayapura atau tempat tinggal Merince. Nah, seperti kita juga, kita semua tinggal di Jayapura. Benar sekali, Jayapura itu memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, lautan. Di Jayapura sini ada lautan nggak tidak? Ada Ibu. Iya, benar sekali, memang ada. Biasanya dijadikan untuk tempat wisata. Iya, untuk ikan ya, memang di setiap laut kan pasti banyak ikan ya. Iya Ibu. Oke, jadi materi kita hari ini adalah tentang kekayaan alam. Mengapa kita perlu mempelajari kekayaan alam? Yang pertama, supaya kalian tahu apa sih kekayaan alam yang ada di daerah kalian masing-masing, karena setiap daerah itu memiliki bentang alam yang berbeda ya. Jadi otomatis kekayaan alamnya juga pasti berbeda-beda. Itulah alasan kenapa kalian perlu mempelajari kekayaan alam. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian harus mampu menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah kalian dengan percaya diri. Terus yang kedua, kalian harus bisa mengoordinasi atau menghubungkan letak geografis dari daerah tempat tinggal kalian dengan kekayaan alam yang ada di situ. Dan yang ketiga, kalian harus tahu cara bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Iya, kita masuk di materi. Ini Ibu ada kartu kekayaan alam. Ini Ibu bagikan ya. Iya. Sudah kalian lihat kartu kekayaan alamnya? Coba kalian lihat gambar apa yang ada pada kartu kalian. Sudah dilihat? Sudah Ibu. Iya. Apa kegunaan dari kekayaan alam yang ada di kartu yang Ibu bagikan tadi ke kalian? Coba sebutkan salah satunya. Ada sagu. Oke, sagu. Apakah kekayaan alam tersebut terdapat banyak di daerah kalian atau terdapat sedikit atau bahkan tidak ada di daerah kalian? Ibu minta satu-satu maju dan tuliskan nama dari kekayaan alam tersebut sesuai dengan
jumlahnya di daerah kalian. Kalau terdapat banyak, berarti kalian tulis namanya di sebelah sini. Sedangkan kalau terdapat sedikit atau bahkan tidak ada, kalian tulis namanya di sini. Ya, coba perwakilan Mary. Sagu. Iya. Mary dapat kartu yang pertama sagu. Coba yang keduanya. Iya. Yang keduanya, teman yang kedua kedelai. Jadi sagu terdapat banyak di tempat di daerahku. Iya, Mary kan tinggalnya di Jayapura. Di Jayapura itu sagunya banyak atau tidak? Tidak Ibu, sagunya banyak Ibu. Iya, sagunya banyak ya. Memang kalau di Kabupaten Jayapura dari Peramburan sananya kurang, tapi kalau di Sentani itu banyak ya sagu. Ada juga lahannya, lahan sagu atau pertanian khusus sagu. Mengapa sagu tumbuh banyak di Sentani dari Kabupaten Jayapura? Yang pertama, karena di bagian sana terdiri dari dataran rendah. Ya, yang membuat sagu ini dapat tumbuh dengan baik atau banyak ya. Kegunaan dari sagu ini untuk apa? Kegunaannya dapat dijadikan bahan pangan Ibu. Iya. Dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan. Iya, benar sekali, sagu ini bisa digunakan untuk makan. Ini merupakan makanan pokok dari orang Papua ya. Keduanya kacang kedelai. Iya, untuk kacang kedelai ini memang terdapat sedikit atau bahkan tidak ada di Jayapura ya. Kalau sagu memang kelihatan banyak, tapi kalau kacang ini kurang, pertaniannya kalau di Jayapura kurang. Setelah itu Ibu punya bahan bacaan yang akan Ibu bagikan untuk kalian baca. Ini dari buku temanya kalian ya, silakan kalian baca dan amati bacaannya tersebut. Kalau sudah, di situ yang kalian tahu atau di contohnya itu terdapat kabupaten apa? Kabupaten Bima Ibu. Ya, di situ dijelaskan tentang Kabupaten Bima. Kabupaten Bima itu memiliki bentang alam seperti apa? Memiliki bentang alam seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan beberapa daerahnya yang berbatasan langsung dengan lautan Ibu. Iya, jadi di Kabupaten Bima itu terdapat dataran rendah, dataran tinggi, dan beberapa yang langsung yang berbatasan dengan laut. Iya, itu merupakan bentang alam ya atau letak geografis dari Kabupaten Bima. Yang kedua, apa kekayaan alam yang ada di bacaan itu yang dihasilkan dari Kabupaten Bima? Coba kalian lihat. Kekayaan alam yang dihasilkan dari Kabupaten Bima adalah seperti bawang merah. Iya, bawang merah. Di situ adakah tidak penjelasan bahwa bawang merah tumbuh karena ada hujan Ibu. Iya, benar. Dan Di situ daerahnya kan dingin Ibu. Iya, di situ kan sudah jelas tertulis bahwa bawang merah itu tumbuh karena curah hujan yang rendah. Jadi karena di dataran Bima itu ada dataran rendah dan juga curah hujan mengakibatkan bawang merah tersebut dapat tumbuh dengan baik di sana. Jadi pengaruh atau pengaruh geografis terhadap kekayaan alam di sana adalah misalnya dataran rendah dan diakibatkan curah hujan yang rendah membuat tanaman bawang merah tersebut dapat tumbuh. Jadi misalnya itu kalau kalian punya pegunungan, misalnya pegunungan itu biasanya dimanfaatkan untuk apa? Pertanian, terus pendaki ya. Kalau di Papua biasanya
pegunungan itu di bagian mana? Pegunungan. Daerah yang pegunungan. Daerah pegunungan ada di Jayapura, ada di. Tapi yang paling terkenal di mana misalnya yang punya tambang emas begitu? Itu yang punya tambang emas itu dikenal di Timika itu. Iya, Timika. Timika itu dikenal dengan kekayaan alamnya berupa tambang emas dan lain-lainnya. Kenapa misalnya pegunungan itu juga bisa dijadikan sebagai tempat pendakian, ya, olahraga. Iya. Kalau dataran rendah, misalnya lautan, itu biasanya digunakan untuk tempat para wisata dan lain-lain. Iya itu. Iya, jadi selanjutnya Ibu mau bagikan soal, kalian kerjakan dan langsung dikumpulkan lagi ya kepada Ibu. Iya Ibu. Iya, ini soalnya. Iya. Iya, silakan kalian kerjakan. Kalau sudah kumpul kembali ke Ibu ya. Ibu. Iya, sudah ya. Kasih ya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, setiap daerah itu memiliki kekayaan alam masing-masing, di mana pengaruh geografis itu sangat berpengaruh untuk kekayaan alam tersebut. Misalnya daerah pegunungan itu hanya biasanya dimanfaatkan untuk pendakian atau olahraga, bisa juga sebagai tempat wisata dan lainnya. Kalau laut biasa dijadikan sebagai tempat wisata, tempat untuk pengelola atau peternakan ikan, ya, perikanan maksudnya, bukan peternakan. Dataran rendah biasanya dijadikan sebagai lahan atau apa. Jadi pengaruh geografis itu sangat berpengaruh terhadap kekayaan alam di suatu tempat. Iya, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kalian harus, terutama jangan lupa kalian harus tahu cara bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Iya, untuk menguji pemahaman kalian hari ini, Ibu akan memberikan soal, tapi kalian kerjanya di rumah saja ya, sebagai PR kalian. Ini soalnya nanti dikerjakan dan dikumpulkan besok. Baik Ibu. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin tanya, apakah pembelajaran hari ini ada yang sulit, atau bagaimana pendapat kalian pembelajaran hari ini? Apakah materinya bisa diterima dengan baik? Bisa Ibu. Ya, kalau bisa bagus ya. Kita akan berjumpa lagi seperti biasa. Sebelum untuk pembelajaran kita harus berdoa. Kita berdoa ya. Berdoa selesai. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu.